Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada materi fungsi kuadrat. Kita akan coba membahas soal-soal yang berkaitan dengan sumbun simetri dan titik balik atau titik optimum. Mari kita lihat soal yang pertama ini. Tentukan sumbu simetri dari fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurang sumbu 10X ditambah 24. Jadi, untuk menentukan sumbu simetri, terlebih dahulu yang kita tentukan itu adalah di sini kita tentukan dulu itu adalah nilai A. Nilai A adalah koefisien dari X kuadrat. Di sini berarti 1. Kemudian nilai B. Nilai B adalah koefisien dari X adalah negatif 10. Kemudian nilai C. Nilai C adalah konstanta 24. Kemudian baru kita tentukan itu sumbu simetri. Sumbu simetri. Untuk menentukan sumbu simetri kita pakai rumus X sama dengan negatif B per 2A. Ini adalah rumus sumbu simetri. Oke. Terus kita tulis. Ingat ya, di sini harus ditulis X. Tidak boleh tidak ditulis X karena dia adalah garis. Terus kemudian sama dengan negatif dari. Kita ganti nilai B-nya. B-nya berapa? Negatif 10 per 2 dikali A. Kita ganti A-nya dengan 1. Berarti X sama dengan negatif kali negatif positif 10. 2 kali 1 adalah 2. Oke, berarti dapat X sama dengan 10 bagi 2 adalah 5. Jadi sumbu simetrinya itu sama dengan sumbu simetri berarti sama dengan X sama dengan 5 ya. Tidak boleh ditulis 5, tapi harus ditulis X sama dengan 5. Mari kita lihat soal yang nomor 2. Jadi di sini tentukan nilai minimum dari Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 3X dikurang 5. Jadi pertama apa langkah kita? Kita harus menentukan dulu nilai A-nya. Nilai A koefisien dari X kuadrat adalah 2. Kemudian nilai B koefisien dari X adalah 3. Kemudian nilai C. C adalah konstanta negatif 5. Baru kita tentukan nilai minimum. Nilai minimum kita pakai rumus Y sama dengan D per negatif 4A. Jadi terlebih dulu kita cari nilai D. D itu adalah nilai diskriminan, yaitu B kuadrat dikurang 4AC. Kemudian D sama dengan B kuadrat, berarti kita ganti B-nya dengan 3, berarti 3 kuadrat. Dikurang 4 dikali A-nya kita ganti dengan 2. Kemudian C-nya kita ganti dengan negatif 5. Berarti D sama dengan 3 kuadrat 9. Negatif 4 kali 2 negatif 8. Negatif 8 dikali negatif 5 adalah positif 40. Berarti dapat D-nya sama dengan 49. Kemudian baru kita cari sumbu simetrinya. Nilai minimumnya kita pakai rumus Y sama dengan D per negatif 4A. Berarti Y sama dengan D-nya berapa tadi? 49 per negatif 4A. A-nya berapa tadi? 2 ya. Oke. Berarti Y sama dengan 49 dibagi dengan
Negatif 4 kali 2 adalah negatif 8. Jadi dapatlah nilai minimumnya. Nilai minimum berarti 49 per 8. Berarti negatif 49 per 8. Jadi untuk menuliskan nilai minimum boleh tidak kita tuliskan Y-nya. Kemudian kita lanjut. Bagaimana cara mencari nilai maksimum? Berarti kita tentukan dulu A-nya. Jadi kita tentukan di sini dulu nilai A. Jadi A adalah koefisien dari X kuadrat ya. Jadi A koefisien dari X kuadrat. Jadi sini A-nya adalah negatif 1. Kemudian B, koefisien dari X berarti adalah 4. Terus C itu adalah konstanta. Konstantanya berarti 5. Terus kita akan menentukan nilai maksimum. Berarti kita tentukan apa dulu? Nilai diskriminan. Berarti B kuadrat dikurang 4AC. Jadi D sama dengan, kita ganti B-nya dengan 4. Berarti 4 dikuadratkan. Kurang 4 dikali A. Kita ganti dengan negatif 1. Oke. Kemudian C kita ganti dengan 5 ya. Oke. Jadi dapat D-nya sama dengan 4 kuadrat 16. Kemudian negatif 4 kali negatif 1, positif 4 kali 5. Berarti positif 20. Berarti dapat D-nya berapa? 36. Baru kita cari nilai maksimumnya. Ini langkah pertama, ini langkah kedua, baru langkah yang ketiga nilai maksimum kita cari. Oke, nilai maksimum. Ya. Jadi nilai maksimumnya Y sama dengan D per negatif 4A. Berarti Y sama dengan D-nya berapa tadi? 36 per negatif 4 dikali A. A-nya berapa? Negatif 1. Berarti Y sama dengan 36 dibagi dengan negatif 4 kali negatif 1 adalah positif 4. Jadi Y sama dengan 36 bagi 4 dapat 9. Jadi artinya nilai maksimum, kita tuliskan nilai maksimum sama dengan 9. Mari kita lihat bagaimana cara menentukan titik optimum atau disebut juga titik puncak atau disebut juga sebagai titik balik. Jadi pertama kita tentukan apa dulu? Nilai A. Jadi langkah yang pertama kita tentukan dulu nilai A. Nilai A-nya adalah koefisien dari X kuadrat berarti 1. B. Koefisien dari X berarti negatif 20. Kemudian C. Koefisien C adalah konstanta 75. Kemudian kita tentukan X, P-nya. XP rumusnya adalah min B per 2A. Jadi XP-nya sama dengan negatif dari B-nya berapa? Negatif 20 per 2A. A-nya berapa? 1. Oke. Jadi dapat XP-nya sama dengan negatif kali negatif 20, positif 20. Dibagi dengan 2 kali 1, 2. Berarti dapat XP-nya adalah 20 bagi 2, 10. Oke, lanjut. Kita lanjutkan. Kita akan mencari YP. Sebelum mencari YP, kita harus cari dulu D ya. D B kuadrat dikurang 4AC. Berarti D sama dengan B berarti kita ganti dengan negatif 20 dikuadratkan.
dikurang 4 dikali A. A-nya berarti kita ganti dengan 1. Terus C-nya kita ganti dengan 75. Berarti D sama dengan negatif 20 kuadrat, berarti negatif 20 dikali negatif 20. Berarti jawabnya adalah 400. Dikurang 4 kali 1 kali 75 adalah 300 ya. Jadi D sama dengan 100. Oke, baru bisa kita cari YP. YP adalah D per min 4A. Berarti YP sama dengan 100. Kita bagi dengan negatif 4 dikali A. A-nya adalah 1. Oke, jadi dapat YP-nya sama dengan 100 dibagi negatif 4 kali 1 berarti negatif 4. Berarti dapat YP-nya sama dengan 100 bagi negatif 4 adalah negatif 25. Jadi, dapatlah kita titik optimum. Jadi, titik optimum kita tuliskan ya, titik optimumnya. Berarti dalam bentuk buka kurung, kita tuliskan SP-nya dulu. SP-nya berapa dapat tadi? 10. Berarti 10, kemudian YP-nya lagi. YP-nya berapa? Negatif 25. Kita tuliskan negatif 25. Berarti titik optimumnya adalah 10, negatif 25. Demikian pembelajaran pada pertemuan ini. Mudah-mudahan Ananda bisa memahami bagaimana cara menentukan sumbu simetri, kemudian nilai maksimum, nilai minimum, dan titik optimum atau disebut juga titik puncak atau disebut juga sebagai titik balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.